Salam buat semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Yusuf. Saya manggil sahabat ya, biar Iya. lebih Nggih, Mas Dimas. intim gitu. Biar lebih akrab. Ya, siap sahabat Yusuf. Yang berikan kesempatan saya untuk memberikan materi tentang digital marketing yang sebenarnya saya juga masih belajar juga gitu. Selamat datang Mbak Rahel. Saya ucapkan kepada seluruh datang dan hadir ini. Langsung saja adalah. Langsung saja, Mas. Sini saya akan memberikan materi pengenalan dan sosialisasi digital marketing untuk pelaku UMKM. Nah, bisa dilihat di screen ini ya. Marketing. Nah, digital marketing ini terdiri dari dua kata, yaitu digital yang adalah sebuah alat elektronik yang dapat menampilkan gambar visual. Sedangkan marketing itu sendiri atau memasarkan. Jadi di marketing itu adalah memasarkan dengan cara memanfaatkan elektronik yang dapat menampilkan gambar. Biasanya digunakan dalam mempromosikan brand atau sebuah produk. Jadi di marketing itu ibaratnya itu memasarkan produk kita melalui media sosial lebih tepatnya. Seperti kita menjualnya entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, entah itu di YouTube dan sebagainya yang berkaitan dengan internet. Itu digital marketing. Strategi dalam melakukan digital marketing. Yang pertama adalah konten yang bagus pada momen yang tepat mampu memperkuat brand, contoh tulisan, video, dan podcast. Konten memang perlu banget konten ini dalam membuat strategi digital marketing. Misalnya itu kan ada produk TP. Nggih, Ya, Mas. keripik begitu. Salah satu strategi untuk menggunakan produknya itu yaitu dengan melalui Instagram. Dengan melalui Instagram dengan cara membuat akun Instagramnya sendiri. Akun Instagram yang memang khusus buat keripik bekicot itu. Fungsinya buat apa? Kalau itu apa? Membuat akun Instagram sendiri, fokus ke produk kita itu agar mengundang si customer atau klien itu untuk membeli produk kita, sehingga mereka itu fokus dan tertarik, oh ini toh yang namanya keripik bekicot katanya Mas Yusuf, seperti itu. Dan saya ada beberapa tips dan trik dalam memasarkan di Instagram. Yang pertama itu adalah kita harus tahu siapa target kita tahu siapa sasaran kita. Kalau jika itu remaja, yang kita fokuskan ke anak remaja, ke usia berapa, banyaknya itu jenis kelamin apa, pria atau wanita. Nah itu kita harus spesifik lagi kalau mau memasarkan produk kita di dalam Instagram. Selanjutnya adalah desain feed Instagram. Desain feed Instagram itu memang menurut saya itu sangat bagus sekali. Kenapa? Itu sebuah desain bagus dan yang eye-catching itu bisa mengundang klien atau customer itu untuk membeli produk-produk kita. Jadi di dalamnya itu misalnya kita buat feed Instagram yang di dalamnya itu memberikan informasi tentang keripik bekicot ala Mas Yusuf. Dan feed Instagramnya desainnya itu eye-catching gitu, sehingga membuat orang-orang itu penasaran dan ingin langsung untuk membeli, seperti itu. Selanjutnya adalah setelah kita sudah kecil nih sasaran kita siapa, terus desain konten feed IG kita apa, selanjutnya kita yang harus kita pikirkan adalah caption atau copywriting. Itu sangat perlu sekali untuk dalam berbisnis di dunia digital marketing. Kita harus membuat caption atau copywriting yang memang benar-benar mengajak customer untuk membeli produk kita. Gimana caranya customer itu tertarik
dengan produk kita. Itu salah satunya dengan menggunakan copywriting yang baik dan benar, atau caption lebih enaknya. Selanjutnya adalah hashtag. Hashtag ini sangat berpengaruh juga untuk produk-produk kita. Nah, hashtag ini kita riset hashtag yang memang sesuai dengan produk kita. Misalnya kita keripik bekicot tadi ya, kita gunakan hashtag yang berkaitan dengan keripik. Entah itu hashtag keripik, hashtag makanan, hashtag food, atau lain sebagainya. Yang sekiranya itu memang berubah dengan produk kita, itu hashtag. Misalnya seperti itu kalau misalnya kita mau berbisnis atau marketing di dunia Instagram seperti itu. Misalnya teman-teman semua ada budget lebih, teman-teman bisa menggunakan Instagram Ads. Dan Instagram Ads ini seperti tadi, menentukan aja sasaran kita. Misalnya di situ ada ditulis usaha sekitar berapa sampai berapa, terus sasarannya itu apa, misalnya CEO atau owner atau penggila makanan kayak di situ kita bisa filter. Setelah filter, kita tentukan nih areanya atau daerahnya, entah di Jawa Timur atau di misalnya Mas Yusuf di Banyuwangi nih, mau misalnya memasarkannya daerah Banyuwangi saya, dan cari aja nih di daerah itu Banyuwangi, di Instagram Ads itu ada. Instagram Ads itu ada di sana. Dan kalau teman-teman juga ada budget lebih lagi, nah teman-teman bisa buat landing page. Landing page ini fokus untuk memasarkan produk teman-teman semua, memberikan katalog lah lebih tepatnya, memberikan informasi-informasi. Nah di situ biasanya di landing page itu juga nanti bisa disambungkan ke WhatsApp. Begitu pula dengan Instagram. Instagram pun bisa kita sambungkan dengan WhatsApp, sehingga customer yang mau membeli produk kita itu akan langsung ke kemana namanya? Langsung ke WA kita seperti itu. Selain menggunakan Instagram Ads, kalau misalnya teman-teman ada budget lebih nih, kalau misalnya budgetnya kurang, kita bisa organik. Organik itu yang gratisan itu. Yang gratisan itu ya salah satunya dengan menggunakan cara yang pertama tadi. Kita lebih dominan di hashtag dan juga lebih perkuat lagi di dalam promo-promonya. Ada teman-teman punya punya budget lebih nih, nah teman-teman bisa menggunakan paid promote untuk mengenalkan jasa teman-teman. Kalau teman-teman juga ada budget lebih, bisa nih endorse ke yang selebgram yang sekiranya itu menarik untuk menjadikan model kita seperti itu. Sebenarnya saya ini juga buka startup kan. Startup saya itu Jajanan Desain. Jajanan Desain ini bergerak di bidang konten feed Instagram. Memang keseharian saya di konten-konten Instagram, ngurusin copywriter Instagram, ngurusin hashtag, yang sehariannya itu tentang ya gimana sih Instagramnya itu berjalan, lebih tepatnya sih social media management gitu. Sekalian promosi untuk semua mau pesan feed Instagram. Maaf Mas Dimas, suaranya agak putus-putus ya di sampean. Oh iya Kak, halo, cek. Ya masuk. Tapi agak putus-putus dikit. Pinjaman saya nih Mas. Selanjutnya adalah pengertian CEO atau Kepanjangan Research Organization. Adalah saudara atau untuk membuat situs atau kita rekaman posisi 1 di mesin pencarian seperti Google. Pengertian dari CEO juga sangat luas, tetapi sebenarnya mencakup hal yang sama, yaitu mengoptimasi halaman website atau blog agar berada pada halaman atau posisi 1 di search engine dengan kata kunci target. Lebih tepatnya di CEO ini ketika kita buka misalnya Facebook, nah otomatis secara manual Facebook itu akan berada di atas. Nah itu adalah CEO. Nah CEO ini juga menurut saya juga sangat penting gitu dalam jasa kita. Kalau misalnya kita punya website untuk jasa kita bisa belajar untuk CEO juga. Gimana caranya memunculkan website kita itu berada di atas. Soalnya kalau kita buka nih, misalnya website saya Jajanan Desain. Nah itu
gimana caranya jajanan desain yang website saya itu bisa langsung berada di atas seperti itu. Saya juga masih belajar sih masalah SEO ini. Advertising, yaitu menampilkan iklan gambar di website yang dikunjungi oleh pelanggan potensial. Dan definisi sederhana display advertising adalah bentuk iklan yang menampilkan objek visual seperti misalnya teks, logo, foto, gambar, dan bahkan video. Contohnya itu seperti Google Ads. Google Ads itu gimana misalnya kita punya produk tadi keripik begicot misalnya. Kita gunakan Google Ads. Nah, nanti secara otomatis itu akan ditampilkan di beberapa website gambar-gambar kita. Kapan hari saya juga sudah mencoba untuk Google Ads untuk jasa saya yang satunya itu jasa pembuatan video. Saya nyoba untuk menggunakan Google Ads dan di sana memang benar kebanyakan nggak muncul di website-website lain seperti itu gambar-gambarnya. Juga misalnya saya kemarin ketik jasa pembuatan animasi, secara otomatis yang saya itu akan berada di atas sebagai iklan itu. Nah, cara display advertising bekerja. Ada 3 komponen utama dalam display advertising di dunia online. Pertama adalah iklan yang ingin ditampilkan biasanya dalam bentuk banner dengan berbagai ukuran. Nah, kedua adalah placement atau tempat iklan akan dipasang. Placement biasanya ketiga adalah metode penarikan sebagai penghubung antara iklan dengan placement. Cara kerja display advertising cukup benar. Anda hanya perlu membuat iklan sebelum pada akhirnya sampai pada website-website berdasarkan kriteria penargetan yang Anda tentukan. Nah, saya omongin tadi ya, kita buat iklan, contohnya seperti di Google Ads, kita membuat iklan, nanti iklan itu akan ditampilkan di website-website itu sesuai yang kita tuju, sesuai yang kita targetkan seperti itu. Biasanya sih dalam bentuk gambar. Nanti akan otomatis link ke atau alamat atau link yang kita tuju di sana. Selanjutnya ini ada mobile advertising, adalah kegiatan promosi yang dirancang untuk dikirimkan ke ponsel dan perangkat genggam lainnya, biasanya sebagai komponen dari kampanye multi-channel atau sebuah iklan yang dapat tampil dalam berbagai bentuk seperti musik, grafik suara, atau tulisan melalui terminal telekomunikasi mobile. Ada pengertian email marketing. Email marketing adalah cara pemasaran yang sering dilakukan oleh para pebisnis online dengan memanfaatkan media sosial. Email marketing ini kepada calon pelanggan yang belum pernah membeli produk dan juga telah menjadi pelanggan. Saya mengirimkan email penawaran produk ke calon pembeli. Media email juga sering didengar sebagai menjadi dengan cara subscribe melalui email. Teman-teman semua itu jadi YouTube itu biasanya dibawakan seperti ingin kerjasama, bisa hubungi email berikut. Nah, itu salah satu email marketing juga. Salah satu memasarkan kita atau jasa kita itu melalui email kita seperti itu. Ya, itu juga cukup email marketing ini. Selanjutnya ini question juga. Ya, jadi seperti itu. Sedikit tentang digital marketing. Pertanyaannya Mas Yusuf. Oke Mas, boleh. Oke, monggo. Mungkin dari ini teman-teman semua ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang ingin, aku yang bertanya Mas, kayak Mas. Boleh ya aku tanya Mas ya? Boleh, monggo. Gini sing mau tak tanya nih Mas. Tadi kan ada ini display advertising, terus mobile advertising, terus ada email marketing. Nah, dari ketiga strategi itu sing paling efisien tuh yang mana Mas? Di digital marketing ini. Soalnya pembahasan digital marketing ini sangat menarik gitu loh. Aku kayak gimana gitu. Pengen mendalami ini digital marketing ini. Itu saja sih Mas pertanyaan dari aku. Iya. Kalau saya sih
lebih suka ke display advertising ini. Kenapa? Karena juga kita di situ masang iklan dan nanti secara otomatis iklan kita itu akan muncul di web-web yang sekiranya itu berhubungan dengan jasa kita seperti itu. Dan salah satu display advertising juga melalui Instagram tadi, Instagram Ads. Saya sering makan iklan itu di Instagram Ads atau Facebook Ads. Nah, di sana itu saya juga banyak sekali dapat klien atau customer di sana. Saya kan buka jasa tadi feed Instagram. Saya pasarkanlah di Instagram itu melalui siapa target saya, sasaran saya siapa, umur berapa, pekerjaannya apa, seperti itu. Jadi lebih spesifik gitu kalau misalnya display advertising ini. Lebih khususnya di bidang Instagram Ads atau Facebook Ads, di mana nanti itu juga kan ke dalam website saya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih lebih efisien, lebih enak menurut saya sendiri pribadi itu adalah display advertising seperti itu. Udah, Mas. Ya, sahabat. Gini, aku mau ini lagi nih. Feedback boleh ya? Ya, suara aku jelas. Lumayan jelas sih, Mas. Sih. Aku ada headset. Iya, gimana kita headset? Jelas. Halo. Ya, halo, jelas Mas. Alhamdulillah. Gimana? Ini kan menurut sampean yang lebih sampean suka tuh di display advertising ya? Iya. Karena lebih ringkas, lebih cepet, lebih efisien lah intinya ya. Tinggal upload gitu. Nah, terus yang aku pengen tanya lagi, ini di display advertising ini kelemahannya tuh di mana? Kan itu sama udah jelasin poin plus-plusnya di display advertising. Nah, minusnya di display advertising ini apa aja gitu, Mas? Oh iya. Nggih, terima kasih Mas. Siap, sahabat Yusuf. Jadi menurut saya nih, apa sih kelemahannya menggunakan display advertising ini? Menurut saya kelemahannya kalau ya budget tadi juga yang jelas salah satu yang bisa dibilang kelemahannya. Kalau kita menggunakan Instagram Ads kan juga kita harus ada budget juga kan, tidak langsung yang organik. Kalau mau organik sih bisa, tapi tidak akan semaksimal mungkin menggunakan Instagram Ads itu. Nah, selanjutnya adalah terkadang juga boncos gitulah, boncos. Rasanya itu boncos itu peminatnya gitu, gak ada yang beli gitu. Jadi istilahnya itu kita rugi gitu. Itu kadang saya juga sering terjadi masalah boncos di Instagram Ads atau Facebook Ads seperti itu. Gimana cara menangani boncos itu? Ya, salah satunya adalah yaitu tadi kita targetnya itu kemana? Targetnya itu kita lebih spesifik. Kalau dulu saya masih awal-awal menggunakan Instagram Ads, ya itu saya sering boncos karena target saya itu gak sesuai dengan satu kelemahannya Instagram Ads menggunakan advertising itu adalah kita harus manual mengisi siapa sih target kita, siapa sasaran kita, itu kita harus manual. Itu salah satu kelemahannya display advertising seperti itu. Selanjutnya adalah dengan display advertising ini kita harus membuat dia atau gambar lah minimal yang memang itu menarik pelanggan itu tertarik untuk membeli produk kita. Itu sehingga kita memerlukan, kalau misalnya yang tidak bisa di bidang desain memerlukan sedikit pengeluaran untuk misalnya untuk menyewa desainer untuk membuat logo, misalnya untuk membuat
desain feed Instagram kita yang menarik untuk ditampilkan di iklan seperti itu. Selanjutnya mungkin juga dan sebagainya, sehingga kita membutuhkan beberapa pengeluaran lah untuk untuk ibaratnya untuk investasi di produk kita. Seperti itu sih sebenarnya kalau kelemahannya. Itu yang sering terjadi sih untuk kelemahannya di display advertising ini, itu tadi kita sering sekali boncos itu. Kita harus siap untuk menghadapi boncos. Tapi kalau misalnya kita udah algoritmanya untuk Instagram dan Facebook, kita bisa lebih advance, lebih mahir lagi dalam melakukan display advertising. Seperti itu, sahabat Yusuf. Nggih Mas. Kalau aku udah cukup sih. Mungkin ada yang pengen bertanya lagi? Siapa dipanggil dia nih? Panggil sahabat aja biar lebih deket itu Mas, biar lebih intim. Oh iya, sahabat. Ini mungkin sedikit bertanya ya. Ini juga saya ada acara juga ini Mas. Nah gini Mas, saya kan memiliki startup nih Mas ya. Memiliki sebuah startup itu masih belum dipubliskan ya, masih merancang sama teman saya. Ada teman saya juga Mas kayak gitu. Nah ini kan di startup saya ini Mas ada dua anggaplah kita sebut dua kategori ya. Kita menjajankan entah explainer sama kita menjajankan sebuah konten-konten yang bisa membantu lapak-lapak online ini Mas. Nah yang saya tanyakan ini Mas, menurut Mas sahabat siapa ini ya? Dimas, panggil aja Dimas. Saya boleh panggil sahabat Dimas ini? Monggo, silakan sahabat. Sahabat siapa? Rifki atau siapa ini? Panggil sayang aja Mas. Saya panggil apa? Asik. Jadi gini Mas, ini kan kita ini mempunyai startup yang dibagi menjadi dua kategori ya, entah itu dua bidang Mas ya. Yang satunya itu berfokus pada explainer video, yang satunya berfokus untuk menata konten-konten lapak-lapak online seperti itu Mas ya. Yeah. Nah, ini saya juga boleh lihat PPT-nya Mas ke atas Mas. Sebentar. Di bagian atas terus. Nah ini kan ada bawah mas bawah. Nah strategi Mas. Nah itu kan ada beberapa strategi Mas. Nah mungkin dari Mas ini sebagai pemateri di sini mungkin lebih tahu ya gimana sih cara kita membangun strategi digital marketing dengan dua kategori. Terus yang cocok itu kita pakai metode entah display advertising atau display atau apa ini Mas ya, mobile advertising mobile kayak gitu. Kita itu enaknya gimana? Apa kita menjadikan satu aja di strateginya, kita menjadikan satu atau kita bagi dua? Nah terus untuk metodenya apakah kita contoh nih ya di explainer video pakai display, yang satunya pakai email mobile ya. Nah, apa lebih baik satukan aja Mas kayak gitu? Iya. Bisa dipahami Mas ya? Bisa. Nah, kok bisa Mas? Bisa sahabat. Baik sahabat. Monggo bisa dijelaskan. Saya juga bingung ini Mas. Ini lagi merancang juga sama teman saya ini. Kebetulan teman saya juga lagi kuliah juga ini Mas. Buka jasa desain juga berarti ya? Iya Mas. Ini perihal desain. Soalnya desain ini emang dibutuhkan dalam saat-saat ini Mas. Terutama di lapak online apa itu Mas? Iya, benar sahabat, benar sekali itu. Nah mungkin dari teman-teman nanti kalau sumpama di sini ya sekalian saya promosi nih Mas ya. Boleh. Boleh silakan. Dari teman-teman ini membutuhkan entah itu explainer untuk perusahaan teman-teman atau bisnis yang teman-teman, itu juga bisa meningkatkan penjualan loh. Terus di konten-konten, contoh di lapak online Anda kayak gitu. Terus entah itu ada yang pengen nikah sekarang, saya juga bisa membuka jasa itu tapi masih belum dipublish ini. Jadi nanti semua udah dipublish ke dunia luar,
Mungkin teman-teman bisa hubungi aja saya. Terima kasih. Mungkin dari Mas Dimas langsung dijelaskan saja Mas ya. Monggo. Nggih, sahabat. Sebentar Mas. Eh, Maaf motong ya. Itu ya, nama startup Mas Kiki apa ya kalau boleh tahu? Penasaran saya, Mas. Nah, untuk startupnya itu, Mas, di bidangnya itu saya bagi dulu, Mas. Ada yang ini masih tahap rancangan, Mas. Jadi boleh saya rahasiakan, Mas. Ini privat soalnya, Mas. Oh, Tapi nggih. boleh ada apa ya? Kisi-kisi lah. Nggih. Siap. Itu namanya nanti bakal ada yang namanya Square Media, Mas. Jadi kayak gitu. Itu Nggih. nanti ada 2 bidang di sana, Mas. Jadi di satu bidang ini fokus di sini, satu bidang itu fokus di sana. Jadi enak, Mas. Insya Allah pelayanan kami bisa memikat hati mas-mas di sini juga. Oh, siap. Monggo dari sahabat Dimas. Ini mohon maaf ya, kalau saya mau jawab, mohon jangan dipotong ya. Sahabat yang barusan potong ini, mohon maaf ya. Monggo dari sahabat Dimas. Nggih, lanjut. Untuk Mas Dimas silakan. terima kasih sahabat Yusuf dan juga sahabat Kiki. Ini sahabat Kiki ini untuk promosikan jasanya. Yang salah satu digital marketing ini. Ya tadi yang ditanya Kiki ini punya startup yang dimana startupnya ini bergerak di 2 bidang. Pertama adalah masalah video explainer, dan yang kedua adalah masalah konten-konten atau lebih tepatnya sih social media management itu ya. Sebenarnya sih teman-teman sudah tahu juga apa sih explainer video itu. Jadi explainer video itu lebih tepatnya itu video yang dimana itu akan menjelaskan memiliki entah itu jasa, entah itu kita atau apa itu kita promosikan itu melalui video, itu namanya video explainer. Nah, kalau saran saya misalnya ada dua bidang seperti itu, ya dua-duanya tidak apa-apa sama-sama jalan. Kalau menurut saya sih pengalaman saya memang yang paling enak itu menggunakan itu apa namanya? Menggunakan display advertising atau lebih tepatnya sih menggunakan Instagram Ads. Soalnya saya juga sudah mengikuti beberapa kelas masalah digital marketing, beberapa buku mengenai digital marketing juga di sana sih lebih banyak menyarankan menggunakan Instagram Ads atau Facebook Ads seperti itu. Kenapa? Karena di sana itu juga tadi lebih efektif, lebih intens, lebih nyaman gitu dalam memasarkan produk kita seperti itu. Ketika di sini ada media manajemen ya, manajemen di mana itu kita mengurus sosial media milik klien kita. Kita itu di social media manajemen itu kita itu akan mengurus keseluruhan dari sosial media atau Instagram klien kita, entah itu kita buat desain Instagram, memikirkan kontennya, memikirkan copywritingnya, memikirkan tag-nya, itu kita memikirkan selama saya kan juga buka jasa sosial media manajemen. Itu saya biasanya itu kan jasa selama saya kan ada 3 paket misalnya, ada paket A, B, dan C. Dan 3 paket ini dikerjakan selama 30 hari seperti itu. Di social media management kita itu memikirkan konten planning selama 30 hari ke depan itu seperti apa aja, dan apa aja desain atau feed Instagram yang akan kita buat seperti itu. Bagi topik, jadi menurut saya sih yang lebih enak itu kita menggunakan ini tadi display advertising seperti itu. Terus testimoni ada di website. Nah, dari website itu nanti akan ke WhatsApp. Nah, WhatsApp kita lebih intim lagi untuk komunikasinya. Jadi saya sendiri sih untuk kan toolnya itu dari Instagram. Selanjutnya di klien itu akan mengklik Instagram saya,
otomatis akan diarahkan ke dalam Facebook dalam chat saya. Nah, setelah itu kalau si klien mau pesan, dia akan pesan order, dia akan berjalan WhatsApp. Untuk lebihnya saya lebih berjalan di WhatsApp seperti itu. Nah, sering kita alami, kita sering sekali kan banyak yang chat yang mau mesen jasa kita, tapi kita nggak tahu nih teknik closing. Nah, teknik closing gimana? Teknik closing ini gimana akhirnya si itu akan benar-benar membeli jasa atau produk kita. Kan percuma nih banyak WhatsApp kita melalui Instagram ads kita tadi, kalau ujung-ujungnya cuma tanya bang, ujung-ujungnya nggak jadi beli, ujung-ujungnya cuma nanti mas air kecil cuma. Nah, teknik closing itu juga sangat perlu seperti itu. Ini memang sangat diperlukan gitu. Nah, salah satu teknik closing yang saya pelajari dalam kelas kemarin itu adalah namanya kita harus benar-benar meyakinkan si klien itu bahwa kita itu bisa memberikan yang terbaik gitu untuk mereka seperti itu. Dan salah satu tips yang memang benar-benar percaya ini bagus pengaruh nih. Nah, kita bisa kirim voice note ke semuanya, kita jelaskan semuanya. Nah, itu insya Allah secara otomatis ya, kebanyakan si klien itu akan tertarik dan akan langsung beli produk kita. Itu kalau di kelas saya ikuti adalah the off itu sangat pengaruh sekali gitu. Makanya saya juga klien dan juga saya jelaskan melalui Ganja. Alhamdulillah beliau langsung kotak kerja ada gitu. VN menurut saya itu sangat pengaruh seperti itu, the power of VN seperti itu. Saya sih lebih di dalam bidang Instagram, Facebook saja, itu lebih tepatnya sih di display advertising seperti itu. Kalau sahabat-sahabat tadi gimana metodenya? Ya, dua-duanya dengan aja di display marketing tadi itu dua-duanya, entah itu di bidang explainernya sama di bidang di manajemennya, sama-sama kita iklankan aja nih di dalam Instagram dan Facebook. Yang jelas dua-duanya ini harus memiliki akun yang berbeda. Kalau misal social manajemen ya kita misalnya saya nih jajanan desain kita masukkan ke dalam media manajemen. Yang satu saya buat jajanan video misalnya. Jajanan video berfokus kepada video explainer, video 2D animation, video wedding nation dan lain sebagainya seperti itu. Terus fokus gitu untuk membuat seperti itu. Itu sih menurut saya untuk sahabat Kiki. Nah, ini tak bacain Mas ya pertanyaannya. Permisi Mas, izin bertanya. Misal nih saya sebagai pelaku UMKM nih, di dalam pemasaran produk digital tuh banyak terjadi kayak penipuan gitu. Nah, saya pengen ditanyain tuh gimana cara menyiasati hal tersebut? Kan bagi orang awam digital marketing tuh masih bingung-bingung gitu Mas. Nah, itu gimana Mas? Untuk menyiasatinya Mas? Silakan dijawab Mas Dimas. Ada jadi penipuan ya. Ya, kan gini kan di dalam dunia digital tuh marak penipuan gitu. Misal kayak fake order gitu. Misal kita udah ini display advertising. Nah, ini ada calon customer yang pengen pesen. Nah, barangnya tuh udah dikirim, tapi nggak dibayar gitu kan, sering terjadi kayak gitu Mas. Nah, itu gimana mensiasatinya? Gitu. Oh iya ya. Jadi kita di sini selaku sebagai penjual ya, sahabat. Iya. Oh iya ya. Sebagai kan sudah dijelaskan sebagai pelaku UMKM. Nah. Oh, nggih. Desain penjual jasa sosial media manajemen ya. Di situ saya biasanya membuat bukan surat sih,
perjanjian gitu, perjanjian kontrak kerja seperti itu. Misalnya nih saya ada beberapa, ada ya, remote. Ada di situ mengenai kontrak kerja. Di situ saya ada kontrak kerja, saya menjelaskan semuanya di situ. Nah di situ saya jelaskan bahwa harganya itu segini, deadline-nya itu pengerjaannya segini sampai segini, pembayarannya itu segini, pembayarannya itu melalui apa, terus pembayaran itu kapan, minimal pembayaran itu persen sebelum DP, berarti DP itu berapa persen. Terus kalau misalnya si klien ini tidak bayar secara waktu ditentukan, otomatis akan batal. Dan kalau misalnya saya tidak menginginkan jasa saya atau desain saya atau ya saya akan uang itu akan kembali ke si pihak klien. Jadi seperti itu. Jadi tekniknya saya itu di kontrak seperti itu. Itu salah satu mensiasati kita untuk mengurangi penipuan. Jadi kita harus ada hitam di atas putih dulu itu di sebelum kita memasarkan produk kita. Nah untuk selanjutnya misalnya nih kalau memang jasa itu seperti itu. Kalau cara lain lagi seperti apa ya? Sebelum kita mengirimkan produk ke klien ya, klien harus bayar dulu. Sekarang ini juga sistemnya ada barang seperti itulah ya. Minimal ya ada DP lah. DP 80% lah. Kalau misalnya si klien bayar ya kita nggak rugi-rugi banget kan. Tapi jangan juga. Jadi mengirimkan barang itu ke si customer, si klien atau si pembeli ya harus ada uang, ada barang seperti itu kan ya. Kalau misalnya di era sekarang ini kan, jadi seperti itu. Salah satu mensiasatinya ya kita yang mau uangnya dulu baru kita kirimkan produk kita. Jangan kita mau kirim produk dulu baru dibayar sekian. Kalau nggak ada surat atau perjanjian atau kontrak kerja atau hitam di atas putih itu soalnya riskan banget gitu kan. Kalau lain lagi kalau kita di dalam marketplace ada Shopee, Bukalapak dan itu kan kita sudah ada jaminannya sudah dijamin mereka kan, misalnya ada penipuan itu. Salah satu caranya seperti itu tadi. Nggak mau membuat kontrak kerja atau hitam di atas putih itu tadi, kita harus pintar juga dalam memasarkan produk kita. Salah satunya kita harus klien dulu, barulah kita produk kita itu. Oh, jadi ditingkatin di SOP-nya dulu, SOP-nya kita dulu Mas ya, standar operasional prosedurnya. Benar sekali. Nah, itu kalau gitu udah mateng konsepnya, lalu dibikin MOU gitu ya. Oke, benar sekali. Itu sahabat. Oke, terima kasih Mas. Ada pertanyaan lagi gimana nih? Ya, mau bertanya Mas Dimas. Oke, Mbak Putri. Ya, ini kan bagi yang pemula di digital marketing itu biasanya kan pasti banyak banget mengalami kayak intinya kerugian yang ngebuat akhirnya mengalami kesulitan. Nah, menurut Mas Dimas itu kira-kira tips dan trik yang sekiranya untuk pemula itu yang bisa dilakuin untuk awal itu gimana sih? Jadi biar nggak, intinya untuk kita mengurangi kerugian yang akan didapati lah gitu. Ya. Ya, terima kasih Mbak Putri. Saya sebenarnya di dalam bisnis itu namanya rugi itu pasti ada. Saya pernah baca juga salah satu pebisnis online itu Richard Putra, dia awalnya emang rugi, ya rugi berjuta-juta bahkan. Dia
melalui kerugian-kerugian itu dia tuh belajar gimana sih kok bisa rugi aku itu, apa yang salah dari aku, udah terus dia belajar dan belajar, akhirnya ya sekarang beliau bisa menghasilkan miliaran untuk perbulan seperti itu, untuk salah satu buku yang saya baca. Nah, salah satu untuk mengurangi kerugian kita, kita harus tahu apa yang kita jual seperti itu. Terus kalau misalnya kita mengikuti tren, misalnya sekarang ini trennya itu begitu ya, gitu, jual boba ya. Kita juga jual boba, jual minuman boba yang dimana itu kita memiliki karakteristik sendiri, memiliki keunikan sendiri di dalam minuman itu, yaitu kembali rasanya kita berbagi atau tidak seperti itu. Jadi yang bisa membuat saya untuk customer itu tertarik dengan produk atau bisa produk yang kita jual, jadi seperti itu. Jadi kita sebelum itu harus, sebelum kita membuka bisnis, kita misalnya ada pandangan kita membuka bisnis apa ya, kita sebelumnya harus mikir dulu apa istilahnya jasa atau produk apa yang benar yang diminati di kalangan saat ini gitu. Kalau bisa barang atau jasa yang memang gak akan ada matinya seperti itu. Kalau desain ini banyak sekali, desain ini kalau saya sampai sekarang nggak ada matinya sih, jasa-jasa pembuatan desain. Itu produknya itu kita milih apa ya, misalnya kita di boba, oke, kita boba. Terus kita spesifik kemana bobanya, misalnya boba ditambah apa kayak seperti itu. Kok ada inovasi-inovasi baru lah yang membuat klien itu gak bosan seperti itu. Terus selanjutnya target kita atau sasaran kita itu siapa seperti itu. Terus sasaran kita itu mahasiswa ya. Jadi kita targetkan ke mahasiswa iklannya. Kalau secara online kita bicara secara digital ya. Kita iklannya secara online seperti itu. Cara online-nya itu ya kita targetkan ke pemuda-pemuda atau mahasiswa yang memang gitu untuk kuliner seperti itu kan. Selanjutnya ada keunikan tersendiri lah untuk membuat produk kita seperti itu. Kalau saya dalam bisnis rugi itu pasti ada, walaupun sedikit atau banyak itu pasti ada. Tapi dengan kerugian itu kita bisa belajar apa sih kesalahan kita, apa sih yang buat kita salah, saya bisa bangun dan bangkit lagi untuk memprodukkan produk kita seperti itu. Kalau misalnya mau memasarkan di digital marketing itu saling strategi sebenarnya sih. Seperti kita misalnya yang membuat kita beda dengan produk lain. Saya kan membuka media manajemen. Saya ini berbeda dengan jasa-jasa lain sehingga membuat atau customer itu membeli saya. Saya di sini menyediakan konsultasi secara online gitu. Jadi selalu bukan hanya memberikan hal ini, tapi saya di sini memberikan saran dan konsultasi lainnya, warnanya seperti ini. Terus saya memberikan beberapa bonus juga yang itu juga membuat si klien itu senang gitu. Saya siapa sih yang sekarang ini dikasih bonus itu gak senang, pasti senang dikasih bonus walaupun kecil-kecilan. Seperti itu sih. Kita membuat keunikan sendiri di dalam produk kita. Ada inovasi lagi seperti itu sih. Bisa dimengerti Mas, terima kasih. Terima kasih Mbak Vicky. Sudah ini Mas ya? Sudah. Nah ini mungkin satu pertanyaan lagi nih terakhir. Mungkin ada yang ingin bertanya? Teman-teman sekalian? Nggak ada ya kayaknya ya? Oke, siap. Baik, terima kasih buat Yusuf yang selaku moderator yang beri saya kesempatan untuk memberikan materi sahabat-sahabat yang lainnya juga. Intinya sih semangat terus dalam melakukan bisnis kita seperti itu. Karena menurut saya sih ini sampai
bisnis apapun insya Allah sampai nanti nggak akan matinya, walaupun kita rugi insya Allah kalau kita lihat dan mau belajar terus menerus insya Allah kita akan sukses ke depannya. Bisa jadi kita rugi 500.000 tapi kita ke belakangnya akan untung bisa saja kan. Jadi semangat semua buat sahabat semua yang merintis atau bahkan sudah ada atau jasa-jasa yang jual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.